Ya, selamat pagi. Namo Buddhaya. Untuk anak-anak kelas 7, Ibu akan lanjutkan penjelasan tentang khotbah kedua ya, Anatta Lakkhana Sutta, tentang 3 corak umum. Ya, khotbah ini disampaikan kepada 5 pertapa ya, menjelaskan lebih lanjut tentang 3 corak umum, tentang penjelasan 5 kanda. 5 kanda itu tentang kelompok kehidupan ya, 5 kelompok kehidupan yang terdiri dari rupa, badan jasmani kita, vedana, perasaan kita, sanya, pencerapan ya, pencerapan. Lalu terakhir sangkara, bentuk-bentuk pikiran, dan winyana, kesadaran. 5 kelompok kehidupan ya, tidak memiliki atak roh. Jadi keadaan kanda ini seandainya kanda itu memiliki keadaan roh, jadi kita bisa memerintahkan. Nah, misalkan perasaan kita sedih, misalkan atak ini punya roh, tolong dong jangan sedih, tapi kan tidak bisa ya, karena dia tidak memiliki atta atau roh. Lalu jasmani ini lelah, kita bilang ayo jasmani kita jangan lelah, banyak kerjaan, tapi tidak bisa karena dia tidak memiliki bentuk jasmani roh ya. Lalu apakah kanda itu kekal atau tidak kekal? Misalkan kalian ngantuk terus, apakah selamanya mengantuk? Tidak ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Tentang pikiran kita, jasmani kita, apakah kalian akan sebagai anak remaja terus? Tidak, lama-lama kalian nanti remaja ya, SMA, jadi mengalami perubahan. Lalu pikiran kita misalkan membenci seseorang, apa kalian terus-terusan membenci seseorang? Tidak. Nah, nanti ada perubahan. Jadi segala sesuatunya itu mengalami perubahan, tidak kekal. Dan kesadaran kita juga ya. Jadi 5 kanda ini adalah tidak tetap. Lalu Buddha mengajarkan 5 kanda tersebut untuk perenungan, karena kenyataannya demikian. Jadi kanda lampau atau yang sekarang kasar harus, kanda bentuk kanda, 5 kanda, ada yang masa lampau, ada yang masa sekarang, ada yang bentuknya kasar, harus, menyenangkan, tidak menyenangkan, jauh, dekat ya, diketahui ya, semata-mata. Selanjutnya engkau harus melakukan perenungan ya, kebijaksanaan bahwa bukan milikmu, bukan diri kamu, dan bukan kamu ya. Jadi tidak boleh meratapi, untuk segala sesuatunya harus direnungkan. Kemudian kalian harus baca ya. Jadi sewaktu kelima biku tersebut merenungkan khotbah Buddha, mereka dapat membersihkan diri ya, segala kekotoran batin atau asawa ya, bahasa palingnya asawa, kekotoran batin, terbebas seluruh dari kemelekatan, upadana ya, sudah terbebas dari kemelekatan dan mencapai tingkat tertinggi kesucian, yaitu arahat ya. Lalu khotbah ketiga, tadi khotbah kedua ya, khotbah ketiga tentang Aditta Pariyaya Sutta, tentang semuanya dalam keadaan terbakar, yang dapat diringkas sebagai berikut. Semua dalam keadaan terbakar, oh para biku. Para biku yang terbakar, mata dalam keadaan terbakar, bentuk dalam keadaan terbakar, kesadaran mata dalam keadaan terbakar, sentuhan mata dalam keadaan terbakar, perasaan menyenangkan maupun tidak menyenangkan, menyakitkan maupun tidak menyakitkan, timbul dari sentuhan mata dalam keadaan terbakar. Oh, apakah ini dinyalakan? Apakah nyatakan dengan api nafsu, keinginan, kebencian, ketidaktahuan, kelahiran, dan kesakitan, serta keputusasaan. Maksudnya terbakar ini bukan terbakar nyata ya. Jadi segala nafsu indria yang ada di panca indera kita, mata, kalau sudah melihat sesuatu barang, keinginan ya, harus
memiliki. Nah, itu akan membuat kita menderita, itu namanya kita terbakar. Jadi terbakar nafsu keinginan untuk memiliki tas yang bagus itu. Itu makna dari Sutta Adita Pariyaya Sutta. Jadi Buddha mengajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan agar siswanya dapat dimengerti, ya. Jadi dibaca nanti. Lalu di sini ada sentuhan-sentuhan, timbul dari sentuhan dengan mata menjadi muak. Nah, misalkan melihat wanita cantik. Pernah kan ada kisahnya tentang apa ya? Terlihat wanita cantik lama-lama di ajaran di Sutta, ibu lupa. Lalu wanita cantik itu berubah perlahan-lahan menjadi seorang nenek-nenek yang tua. Nah, itu artinya kesadaran mata merenungkan, lama-lama objek yang indah itu akan berubah. Lalu mendengar suara-suara, misalkan suara yang tidak kita sukai, bising apa. Nah, lalu kesadaran kita mulai mengenal. Lalu hidung penciuman yang bau-bau, lalu lidah rasa, ya, pengecapan, misalkan rasa manis, asin, tawar, pahit, ya. Badan, misalkan kita kalau disentuh dengan orang yang kita sayang, ya, rasanya kan nyaman. Tapi kalau terkena senggolan dengan orang yang kita tidak sukai, timbul rasa ketidaksenangan. Ya, jadi sentuhan menyenangkan maupun tidak menyenangkan, menyakitkan maupun tidak menyakitkan, timbul sentuhan dengan batin. Nah, ini jadi menyadari ya bahwa segala sesuatu itu akan berubah. Di sini tentang yasa, khotbah yasa, ya, anupubikata, akibat dari perbuatan baik dan buruknya. Yasa mencapai tingkat ke arahatan, ya. Nah, ini di sini yang tadi Ibu ceritakan. Yasa ini merasa muak melihat dia hidupnya sangat menyenangkan, segala fasilitas ada. Tapi suatu hari dia mendengar sapaan Buddha, kalau Yasa membuka sandal tempat menakutkan, tidak menyenangkan. Nah, dia di istananya sudah tidak senang. Lalu Buddha menasihati untuk selalu berbuat baik, ya, jangan mengumbar sifat-sifat buruk, melepaskan diri dari ikatan dunia. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan itu tidak akan kekal. Akhirnya Yasa mencapai tingkat kesucian dengan sutta yang dikotbahkan Anupubikata Sutta, ya, pada seorang yang hartawan. Lalu Yasa ini mempunyai 4 orang sahabat. Akhirnya sahabatnya sekarang juga menjadi biku. Mereka memperoleh mata dhamma. Mata dhamma itu kesadaran yang lebih tinggi. Jadi mempunyai kelebihan, ada keteladanan yang dimiliki oleh setiap yang mulia para siswa Sang Buddha. Nah, ini 60 arahat, kalian baca, ya. Jadi 60 arahat ini akhirnya seorang menjadi misionaris Buddha, ya. Buddha mengatakan jangan pergi berkelompok, pergilah masing-masing ke penjuru dunia, babarkanlah dhamma. Misalnya mulia dari awalnya, ya, lalu pertengahannya mulia dan akhirnya mulia. Tapi yang lebih dikenal sekarang indah pada awalnya, indah di pertengahannya, indah pada akhirnya. Cara membabarkan dhamma seperti itu, ya. Kalian baca di sini. Nah, di sini Upasampada biku. Jadi zaman dulu biku di Upasampada dengan biku. Tapi sekarang
dengan Tisarana Gama ya di Upasampada oleh biku-biku senior. Ya, kalian baca rangkuman, soal-soal juga kalian kerjakan. Nanti kita persiapan mid semester, Ibu akan ngasih beri soal-soal latihan ya untuk kelas 7. Demikian pelajarannya hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.